Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz. Saya dari kelompok 4 dengan nomor induk mahasiswa 2206054. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kami bisa menunaikan tugas ini serta teman-teman bisa mempelajarinya. Untuk yang kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang Islam dan kearifan lokal Nusantara. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang Islam dan kearifan lokal Nusantara. Islam sebagai agama tidak datang kepada komunitas manusia yang hampa dengan budaya, tetapi Islam datang kepada suatu masyarakat yang sudah penuh dengan keyakinan, tradisi, serta praktik-praktik kehidupan lainnya sesuai dengan budaya yang membungkusnya. Dalam konteks sosiologi, Islam telah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih hubungan antara Islam dan kearifan lokal Nusantara? Agama dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kehadiran Islam di tengah masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang mengakibatkan terjadinya interaksi antara Islam dan budaya lokal. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 137 sudah dijelaskan bahwa ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami, itulah yang kami lakukan. Menurut persepsi orang-orang Timur Tengah, mengatakan bahwa sebenarnya Islam lahir sebagai produk lokal yang kemudian diuniversalisasikan dan diterlansensikan sehingga kemudian menjadi universal. Kemudian Islam dipersepsi oleh pemeluk-pemeluknya sebagaimana apa yang telah mereka rasakan masing-masing. Nah, untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rina Damayati. Asimilasi budaya. Asimilasi adalah pembauran dua budaya bersama-sama dengan karakteristik hilangnya budaya asli untuk membentuk budaya baru. Pengertian lain mengenai asimilasi merupakan padanan dari kata assimilation yang artinya proses perubahan kebudayaan secara total akibat membaurnya dua budaya atau lebih, sehingga ciri-ciri budaya yang asli atau lama tidak tampak lagi. Asimilasi ditandai oleh usaha untuk mengurangi perbedaan antara orang dengan kelompok. Nah, untuk mengurangi perbedaan, asimilasi meliputi upaya untuk menguatkan kesatuan tindakan, sikap, perasaan, dan harus memperhatikan kepentingan tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi bahwa perbedaan semakin tipis antara individu dengan kelompok, atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Selanjutnya, individu untuk mengidentifikasi diri dengan kepentingan bersama yang artinya menyesuaikan sesuai dengan kehendak kelompok. Demikian pula antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, contoh dari asimilasi dari sebuah kebudayaan yakni pencampuran antara musik Melayu dengan sentuhan dari musik India yang menghasilkan musik dangdut original yang dimana sering kita dengar sampai sekarang di Indonesia. Asimilasi dapat terbentuk apabila memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa kelompok yang memiliki budaya yang berbeda. Yang kedua, asosiasi terjadi antara individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. Nah, yang terakhir, budaya setiap perubahan kelompok dan beradaptasi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian akulturasi. Jadi, akulturasi merupakan pencampuran antara dua budaya tanpa menghilangkan unsur budaya asli dari masing-masing budaya tersebut. Menurut Redfield pada tahun 2010, beliau menyatakan bahwa akulturasi merupakan suatu fenomena antara suatu kelompok yang memiliki budaya yang berbeda datang ke budaya lain sehingga terjadi berkelanjutan kontak antara dua budaya tersebut. Dari pengertian budaya tadi, dapat kita simpulkan bahwa akulturasi merupakan suatu proses yang mencakup psikologis dari suatu kelompok dan kelompok lain.
Dari pengertian akulturasi yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa akulturasi merupakan suatu proses yang mencakup psikologis dari suatu kelompok dan anggotanya. Adapun contoh dari akulturasi yang dapat kita lihat di sendiri, yakni terjadi pada Masjid Kudus, di mana di Masjid Kudus ini terjadi antara percampuran dua budaya yang berbeda keyakinan, yakni Islam dan Hindu. Proses akulturasi budaya. Dalam sebuah buku, Acculturation in Seven American Indian Tribes, tahun 1940, Linton menjelaskan bahwa unsur-unsur kebudayaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur kebudayaan yang sukar berubah atau cover culture, yang dimana cover culture itu berupa sistem nilai budaya. Yang kedua, keyakinan-keyakinan yang dianggap keramat oleh masyarakat. Dan yang ketiga, beberapa adat yang memiliki fungsi dan terjalin luas dalam masyarakat. Sedangkan yang kedua, adapun unsur kebudayaan yang mudah berubah atau overculture yang berupa pengetahuan, benda-benda, atau alat-alat yang berguna, serta tata cara dan pola gaya hidup masyarakat. Adapun proses-proses yang menyebabkan perubahan akulturasi, salah satunya yaitu proses perkembangan akulturasi yang sangat cepat mengakibatkan pergeseran sosial dalam sektor masyarakat dan pergerakan nasionalisme yang dianggap sebagai salah satu tahap dari perubahan akulturasi. Baik, kita berlanjut ke pembahasan berikutnya mengenai inovasi kebudayaan. Inovasi sendiri tidak jarang kita dengar, apalagi di dunia iptek, ilmu teknologi, pengetahuan dan teknologi. Inovasi sendiri berarti pembaruan yang terjadi dalam suatu brand, yakni entah itu peningkatan kualitas ataupun apapun itu. Inovasi sendiri tidak terjadi dalam dunia iptek saja. Dalam dunia kebudayaan, inovasi sendiri menjadi salah satu cara untuk mempertahankan suatu kebudayaan. Inovasi sendiri sering terjadi ketika ingin mempertahankan suatu kebudayaan. Contohnya saja, inovasi yang terjadi pada sebuah makanan khas yang ada di Lombok, yakni klepon, di mana sebelumnya isian dari klepon itu sendiri hanya gula merah. Nah, terjadinya inovasi merubah sesuatu yang biasa menjadi daya tarik sendiri. Nah, ini isiannya tidak lagi digunakan dari gula merah saja, tapi ada yang coklat atau vanila. Nah, itu menjadi salah satu daya tarik di mana untuk mempertahankan suatu budaya, untuk melanjutkan suatu budaya ke generasi setelahnya. Itulah yang disebut inovasi kebudayaan, pembaruan yang terjadi di sebuah kebudayaan. Sekian.